Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Herunisa dengan NIM 2120003. Di sini akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan yang ada di Indonesia. Next. Ada 4 poin yang kita bahas kali ini. Yang pertama, aliran nativisme, kedua aliran empirisme, ketiga aliran konvergensi, dan yang keempat aliran behaviorisme. Mengenai pengertian aliran nativisme. Istilah aliran nativisme berasal dari kata natives yang artinya terlahir. Nativisme merupakan sebuah doktrin filosofis yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap proses pemikiran psikologis. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1869, yaitu seorang filosofis Jerman. Jenis aliran ini identik dengan pesimistis di mana memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam, bahwa pendidikan menurut alternativisme tidak bisa merubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Menurut mereka, baik buruknya seorang anak ditentukan oleh pembawaan sejak lahir, dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Contohnya, seorang pemuda SMP yang mempunyai bakat musik, walaupun orang tuanya sering menasehati bahkan memarahinya supaya mau belajar, tapi pikiran dan perasaannya tetap pada musik karena ia akan tetap berbakat menjadi seorang musik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam aliran nativisme. Yang pertama itu faktor genetik, faktor kemampuan anak, faktor perkembangan anak. Ada 5 poin dalam tujuan aliran nativisme. Poin pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Poin yang kedua, dengan teori ini diharapkan manusia bisa mengoptimalkan bakat yang dimiliki dikarenakan telah mengetahui bakat yang bisa dikembangkan. Kemudian poin yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Poin yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dalam diri seseorang. Poin yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Kemudian, aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme ini lahir di Inggris dengan 3 eksponennya, yaitu David Hume, Kierkegaard, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecualikan peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, empirin yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Kemudian mengenai teori empirisme, tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya John Locke dikenal dengan tabula rasa, yang berarti meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Faktor bawaan dari orang tua, faktor keturunan tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan. Menurut aliran ini, pendidikan sebagai faktor memegang peran penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan bagi pendidikan bagi seorang anak dan akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Tujuan dari aliran empirisme dalam pendidikan adalah sebagai salah satu aliran yang menekankan peranan pengalaman dan memperoleh pengetahuan, serta pengalaman itu sendiri, dan mengecilkan peranan akal indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata, untuk kemudian kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia, sehingga menjadi suatu pengalaman. Ada 6 pokok ajaran dalam aliran empirisme. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide dan gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Kemudian poin yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu sumber pengetahuan dan bukan akal rasio.
Pokok ajaran yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada indrawi. Ajaran yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi. Poin yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan yang diperoleh dari pengalaman. Kemudian poin yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah aliran behaviorisme. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh pada perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga faktor yang sama, pentingnya mempunyai andil besar dalam pertumbuhan masa depan seseorang. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan manusia itu tergantung dari dua faktor. Yang pertama faktor bakat, yang kedua adalah faktor lingkungan. Teori konvergensi sendiri ada tiga. Yang pertama, proses pendidikan mungkin dapat dilaksanakan. Kedua, untuk mengantisipasi tumbuhnya potensi yang kurang baik, proses pendidikan dapat dijadikan sebagai penolongnya. Kemudian poin yang ketiga, pembawaan dan lingkungan dapat mempengaruhi hasil pendidik seorang anak. Kemudian mengenai faktor aliran konvergensi, aliran ini menggabungkan arti penting hereditas pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Ada dua faktor yang mempengaruhi aliran konvergensi. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dari diri siswa itu sendiri. Yang kemudian kedua adalah faktor eksternal, yaitu hal-hal yang berada di luar lingkungannya, khususnya dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orangnya. Perkembangan anak tersebut dapat ditentukan oleh faktor yang berada di luar anak itu sendiri, bukan dari faktor yang berasal dari dalam. Semua tindakan pendidikan ditentukan secara sepihak, yaitu pendidik dan anak yang dianggap sebagai objek pendidikan. Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input berupa stimulus atau respon. Dalam contoh di atas, stimulus adalah hal-hal yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, dan sebagainya. Menurut teori ini, behavioristik yang diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru dan apa yang dihasilkan siswa semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori behaviorisme ini dikembangkan oleh 4 tokoh. Yang pertama adalah Ivan Pavlov 1849 sampai 1936. Yang kedua adalah Ocean 1878 dan sampai 1958. Yang ketiga adalah Edward Lee Darnick 1874 sampai 1949. Kemudian yang keempat adalah Skinner 1904 sampai 1990. Kemudian mengenai tujuan pendidikan menurut aliran behaviorisme, bahwa tujuan pembelajaran menurut teori ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut belajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Penyajian isi atau teori materi ini menekankan pada keterampilan yang tervisualisasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari berbagai keseluruhan. Pelajaran mengikuti kurikulum yang secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku, dengan menekankan keterampilan bahwa buku itu adalah suatu kewajiban. Kemudian mengenai faktor behaviorisme, faktor yang terpenting dalam aliran ini adalah faktor penguatan. Bila penguatan itu ditambahkan positif, maka respon akan semakin kuat, dan sebaliknya jika respon itu dihilangkan, maka justru malah akan semakin mengajukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.